Pernahkah kamu merasa kerja kerasmu tidak sebanding dengan hasil yang kamu dapat? Pernah merasa rezekimu seret, padahal sudah banting tulang siang malam? Tahukah kamu, ada sebuah rahasia dari langit, sebuah ayat yang jika dibaca dengan hati yang penuh yakin, bisa membuka pintu rezeki dari arah yang tak terduga. Di saat Rasulullah sedang dihina, dicaci, dan dikucilkan, ketika anak lelakinya wafat dan orang-orang menertawakannya sebagai terputus keturunan, Allah turunkan jawaban dari langit, bukan hanya untuk membela, tapi untuk memuliakan. Inna atainaka al-kautsar. Inilah surat yang paling pendek, tapi memiliki rahasia rezeki, ketenangan, dan kekuatan luar biasa. Saat itu Rasulullah kehilangan putra tercintanya, Ibrahim, yang wafat di usia bayi. Musuh-musuh beliau seperti Al-Ash bin Wa'il menyebarkan ejekan ke seluruh Makkah. Muhammad telah terputus, tidak ada penerus baginya. Setelah ia mati, namanya akan hilang. Dalam budaya Arab, keturunan laki-laki adalah simbol kehormatan. Maka ini adalah penghinaan paling keji. Namun Allah tidak tinggal diam. Surah ini turun sebagai pembelaan langsung dari langit. Bukan hanya itu, Allah tidak hanya membela, tapi meninggikan derajat Nabi Muhammad lebih dari siapapun. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, Al-Kautsar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Makna dan kandungan dahsyat surah Al-Kautsar. Al-Kautsar, selimpahan nikmat luar biasa. Para mufassir menyebut ini bisa berarti telaga di surga milik Nabi Muhammad, rezeki yang tak terputus, keberkahan dalam hidup dan dakwah, perintah salat dan kurban, bentuk syukur sejati. Rezeki bukan sekadar dinikmati, tapi harus diiringi ibadah dan pengorbanan. Musuh akan terputus, bukan Rasulullah. Hari ini, miliaran manusia menyebut nama Muhammad setiap hari. Tapi di mana nama-nama para pembenci beliau? Hilang dan lenyap. Amalan dan khasiat surah Al-Kautsar dibaca setelah sholat fardu untuk memohon rezeki yang berkah dan cukup. Dibaca 7 kali tiap pagi sebagai pembuka hari dengan penuh keberkahan. Dibaca saat ingin berkurban atau sedekah agar niatnya bersih dan mendapat pahala maksimal. Dibaca ketika merasa dihina, dizalimi, sebagai bentuk doa agar Allah yang membela. Kapan sebaiknya dibaca? Setiap pagi dan malam sebagai pembuka pintu rezeki. Setiap selesai sholat sebagai bentuk syukur atas nikmat. Saat merasa down, direndahkan, dihina, agar Allah yang mengangkat derajatmu. Ketika dunia mengejekmu, ketika manusia menjatuhkanmu, jangan balas dengan amarah. Bacalah Al-Kautsar, karena Tuhanmu akan memuliakanmu, sebagaimana Dia memuliakan kekasihnya. Surat ini pendek, hanya 3 ayat, tapi cukup untuk mengangkat hidupmu dari keterpurukan menuju kemuliaan. Asalkan kamu yakin dan amalkan. Surah Al-Waqi'ah dikenal sebagai surah kekayaan oleh para ulama terdahulu. Disebutkan dalam banyak riwayat bahwa siapa saja yang membaca surat ini setiap malam, maka tidak akan terkena kefakiran selama-lamanya. Dalam riwayat Ibnu Asakir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya. Meski sebagian ulama mengomentari sanad hadis ini, namun Ibnu Mas'ud sendiri berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, jika kalian miskin, bacalah surah Al-Waqi'ah setiap malam." Ayat-ayat yang diyakini sebagai penarik rezeki. Surah Al-Waqi'ah ayat 63 sampai 74 yang menggambarkan tentang kekuasaan Allah atas hujan, tumbuhan, api, dan air adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa rezeki adalah urusan Allah yang mutlak. Ini yang menjadi fondasi keyakinan bahwa
Rezeki tidak datang dari pekerjaan, tapi dari Allah melalui pekerjaan. Pernahkah kamu perhatikan apa yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya, atau Kami yang menumbuhkannya? Ayat ini mengingatkan bahwa usaha manusia tidak akan menghasilkan apapun tanpa izin Allah. Maka siapa yang menggantungkan rezekinya kepada Allah, maka Allah cukupkan dia dari arah yang tak disangka. Kapan dan berapa kali dibaca? Setiap malam sebelum tidur. Bacalah surah Al-Waqiah secara lengkap, 96 ayat. Khusus ayat 63-74 bisa diulang 3 kali, sambil diniatkan memohon rezeki. Setelah membaca, berdoalah, "Ya Allah, sebagaimana Engkau menumbuhkan biji menjadi tanaman, turunkanlah rezekimu yang halal dan berkah kepadaku dari arah yang tak kusangka." Rezeki bukan soal angka, tapi soal keberkahan. Dan keberkahan datang dari Al-Quran. Maka pegang erat surah ini, jangan sampai lewat satu malam pun tanpa membacanya. Karena bisa jadi, kunci pintu rezekimu adalah di satu bacaan yang kamu lewati semalam.